Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa ridhafil balaya wa limasalli fi hadzal kitab alladhi nasma'una bihi iman min asatirillah ولأهل هذا المسجد ووالدنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Masih bab tentang barang yang hilang. Menghilangkan barang. Faslun utawi kila fasl wa idza wujida laqitun bi qari'atit tariqi fa akhduhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibun 'alal kifayati. Faslun utawi kila fasl apabila ditemukan anak namanya anak ya anak bi qari'atit tariqi di jalan, enggak ada yang meramut anak di jarno di tengah empong atau di tempat umum, maka fa'akhduhu, maka harus diambil anak itu, wa tarbiyatuhu, dan harus mendidik anak itu, wa kafalatuhu, dan memberikan nafkah kepada anak itu. Wajibatun 'alal kifayati, hukumnya fardu kifayah, ora sunah Pak. Nek anak-anak terlantar niku bagi yang menemukan niki fardu kifayah. Sak kampung kok ora enek sing gelem ngramut, sak kampung dosa kabeh. Makane nek sing ngramut siji dosane wong sak kampung wis aja takok kula lho, anak-anak umur 30 piye lah. Aja iku dudu anak, iku mboy anak ngawur iku. Gak ngono. Iku ngrumat nang niku sampean rabi wae nek wedok. Niki nyon sewu, anak niki didefinisine nek dereng balik. Ini definisinya kalau belum balik. Insyaallah. Lah niki Pak. Dalile napa hafadzun li nafsihil muhtarimati anil halaki. Jadi niku definisinya adalah hafadzun li nafsihil muhtarimati anil halaki. Jadi untuk menghindari kerusakan bagi dirinya, nafsahu. Jadi dipelihara supaya jangan sampai sakit, jangan sampai keluar. Karena apa? Itu adalah perintahnya Allah, ya. Ihya'ul linnafsil lati qalallahu ta'ala biha. Di dalam surat Al-Maidah 32, wa man ahyaha fa'ka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang memelihara seorang untuk tetap hidup, maka seolah-olah dia menghidupkan semua manusia. Ini lawan dari siapa yang membunuh satu orang,
maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Demikian juga kalau ada yang menjaga supaya tetap hidup, berarti sampean seperti menjaga seluruh manusia. Artinya apa ya, wajib bagi kita itu untuk ngeramut enek anak terlantar itu diramut. Dan ini vaksin, Masya Allah. Terus berikutnya, wala yuqarru illa fiyadil amini. Dan ini Pak, tidak boleh menyerahkan anak tadi di dalam memelihara anak tadi kecuali harus di tangan orang yang terpercaya. Jadi nak temun itu tidak boleh sembarang orang sing rambut, tapi sing rambut kudu wong sing kena dipercaya. Bukan dijadikan Buddha, bukan di Pulau Soro dan sebagainya. Harus dirambut oleh orang yang terpercaya. Siapa yang menentukan ngerambut ini? Yaitu sebetulnya pimpinan kampung, ya pemerintah sebetulnya. Ya RW nggak apa-apa, harus skop kecil RW atau RT, nanti musyawarah siapa yang paling layak untuk memelihara. Nah, ya monggo panti asuhan pun yang jelas kan pemiliknya orang yang terpercaya, ya boleh-boleh saja dibawa ke panti asuhan. Tapi kalau di zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada konsep panti asuhan di kelompok ini di siji tidak, tapi dipelihara perorangan. Makanya hadisnya ana wa kafilul yatimi fil jannati kahayatani gitu. Saya dan pemelihara anak yatim nanti berada di surga seperti dua jari jemari ini. Nabi isyarat seperti ini. Jadi kalau orang mau melamut anak yatim, nanti posisinya di hadapan Allah bersama dengan bagian Nabi SAW sangat dekat di surganya Allah. Nah, dari hadis itu bahwa ngerambut itu sebenarnya ngerambut individu per rumah, bukan dilokalisir jadi satu. Itu awal mulanya begitu. Tapi kalau zaman sekarang berubah, ya dilokalisir, ya tidak menyalahi, Tapi yang jelas wingi pun kula sampene waktu ngaji ngerambut bocah yatim termasuk niki anak temon itu dalam kategori seperti itu. Nah, ini ya kategori seperti anak yatim. Nah itu juga hati-hati. Ya. Fa'in wujida ma'hu malun anfiq alaihil hakim minhu. Bila bersama anak tadi dia punya harta, ternyata anak tadi karo wong tuane mbuh sapa sing dekek digemboli disangoni bondo, mbuh nak zaman biyen rupa emas, rupa perak, maka boleh menggunakan harta yang bersama anak tadi untuk menafkahi dia. Jadi duit itu mang kudu untuk nafkahnya dia, bukan untuk nafkahi sing nemu utawa sing ngramut, tapi itu untuk duit niku tinggi ngramut bocah sing ditemoni niku mau. Fa ilam yujad mahu malun fa nafaqatuhu fi baitil mal. Kalau anak yang ditemukan tadi tidak punya uang sama sekali, tidak punya harta sama sekali, maka nafkahnya diambilkan dari baitul mal. Makanya sebetulnya anak terlantar itu bisa didanai dari sistem lembaga amil zakat. Itu masuk dalam kategori ya wis fakir, ya wis miskin bisa. Ya. Fakir miskin. Walaupun nggak tahu orang tuanya kan seolah-olah yatim, tapi jelas fakirnya dan jelas miskin ini. Makanya itu sebenarnya bisa diambilkan dari harta zakat
Bahkan harta infak sedekah yang ada di Baitul Mal boleh digunakan untuk memelihara anak-anak terlantar. Nah, di Indonesia pasal 30 berapa Pak yang anak yatim dan terlantar 38 yang dipelihara oleh negara. Ini pasalnya pun jelas, jelas. Tapi ini ojo ngrasani lah iki wis arep buka jenengan ngajak aku ngrasani. Wis rasa diterusno pun. Niku bagian mesin dan nasional pun niki awake dhewe niku nggih bagian negara ya negara ewangono nek zakat ya weh ngoten mawon paling gampang gak usah golek kambing kita nggo disembelih lah ya kurban. Nah niki lianna dalilnya lianna Umar radhiyallahu istasyara as-sahabah fi nafaqatil laqifi fajmi'u ala annaha fi baitil mal. Niki Muhtaj di dalam kitab Muhtaj, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu bermusyawarah dengan para sahabat ketika ada anak yang ditemukan di situ. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana memberi nafkah kepada anak itu. Maka hasilnya keputusan ala nabi Baitul Mal, maka diambilkan dari Baitul Mal pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini terkait dengan anak temuan. Jadi anak temuan ini wajib tadi yang memelihara itu yang memutuskan juga tadi pemerintah atau ya pemimpin di kampung itu. Nanti yang paling berhak siapa? Ya orang yang paling terpercaya. Tidak hanya sekedar memberi makan Pak. Ini termasuk mendidiknya, ya mendidik. Kafalannya itu sampai memberi makan, menjamin kesehatannya, kemudian mendidiknya sampai nanti dia mandiri. Pun bab berikutnya faslun al-wadi'atu amanatun. Bab berikutnya wadi'ah, nitipno. Nah ini nyilihno, nyewakno, saniki nak nitipno. Wal wadi'atu adapun titipan iku amanatun amanah. Niki ayatun minha qaulu ta'ala fa'in amina ba'dukum ba'dal falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Maka jika salah seorang di antara kalian menitipkan satu titipan, maka tunaikanlah dengan penuh penuh amanah. Ya, titipan itu jagalah dengan penuh tanggung jawab. Ini Pak, artinya jenengan nak dititipi, ya jenengan tanggung jawab ya, terhadap barang yang dititipi itu. Jangan sampai justru titipannya menjadi rusak atau titipannya berkurang kuantitas ataupun kualitasnya. Wa hadis minha marawahu Abu Dawud, hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata qala Rasulullah SAW adul amanah ila mani tamanat wala takhun man khana. Jadi tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat terhadap amanah yang telah diserahkan kepada kamu. Ini Pak, mengkhianati amanah itu dosa besar. Wa yustahabu qubuluha liman qama bil amanati biha. Maka dianjurkan ada akad ijab qabul Pak. Ketika menyerahkan amanah, ini ada amanah saya serahkan pada kamu, ada ijab, ada qabul yang menerima dari amanah. Wala yatmanu ila bita'addi. Demikian juga orang yang diserai amanah tadi, kalau ada barang rusak dan lain sebagainya, maka ini tidak
bukan menjadi tanggung jawab orang yang menerima amanah kalau kerusakannya tadi bukan karena kesalahan yang menerima amanah. Jadi kalau bukan kesalahan yang menerima amanah, maka itu kalau ada kerusakan tanggung jawabnya yang mengamanahi ya. Tapi kebalikannya, kalau yang menerima amanah tadi itu ceroboh, ya, barang tidak diletakkan di tempat yang semestinya, maka yang seperti itu nanti harus dimusyawarahkan untuk ganti ruginya. Ya, tidak ada harus, kecuali kalau kemarin akad sewa menyewa dan lain sebagainya, kemarin apalagi kalau gosok kemarin harus nempui barang nilainya ketika rusak dan juga nempui lagi masa pakai ya, rusak barang plus masa pakai dia memakai barang itu harus diekuivalensi dengan uang itu kalau gosok ya, memakai barang orang lain tanpa izin. Tapi kalau amanah tidak harus ganti rugi kalau meletakkan barangnya sesuai dengan tempatnya secara proporsional. Kalau ceroboh, nah itu nanti dimusyawarahkan dengan yang nitip. Wa qaulul mudda'i maqbulun fi raddiha 'ala mudda'i. Ini harus ada ijab dan qabul, serah dari yang mengamanai, qabul dari yang menerima amanah. Ini enggak ada keterangan tertulis, ya. Tapi sebaliknya tertulis, karena amanah itu mirip dengan hutang. Di dalam surat Al-Baqarah kalau utang piutang harus ditulis. Maka itu bagus ya, yang di dalam surat Al-Baqarah itu walaupun itu hanya utang piutang, tetapi sebaliknya semua urusan muamalah itu sebaiknya ditulis, ya, disaksikan, ada saksinya dan tulis. Wa alaihi ayyahfadhuha fi khilzi misliha, maka wajib bagi orang yang menerima amanah tadi untuk menyimpan barang tadi di tempat yang semestinya sesuai dengan tempat penyimpanannya, gitu. Sampai niki barang gampang pecah didekek ngarepe lawang, nah ini ora bener, gitu. Barang mudah pecah harus disimpan yang rimpen, dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Wa idza tuliba biha falam yukhrijha mal qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Dan ini ngoten. Jadi kalau apabila diminta barang amanah tadi, maka diminta ya diberikan. Kalau yang meminta itu adalah si pemilik barang. Tapi tidak boleh memberikan kalau yang minta itu bukan pemiliknya, ya, bukan pemiliknya. Nah, kalau tadi terkait dengan penggunaan yang tidak semestinya tadi menyebabkan barangnya rusak, maka dia harus mengganti. Besarnya berapa? Dimusyawarahkan. Itu kalau terkait barang titipan. Masya Allah. Ya. Kalau sudah sudah dijaga primpen, ya. Dijaga primpen, wis digembok, wis sembarang pun tidak ada unsur kecerobohan, maka sebenarnya tidak harus ganti. Tidak harus ganti. Tetapi kalau ada unsur kecerobohan, wis didekek ning kono gletak, ora digembok, lah yo ganti nang ngono. Tapi ning jero godangnya wis digembok. Gemboke double telu, pamane lho niku. Lah kok ilang lah iku niki. Insyaallah. Niki terbakar nggih ngoten. Niki di luar itu semua. Nanti kalau ada kerusakan begitu dimusyawarahkan, ya. Maka kalau seperti itu, masya Allah, ini lawo gelem
Nrimo amanah ini luar biasa Pak. Orang itu kalau bisa dipercaya, Allah Akbar. Ini enten ada minggu ngarep mawon nggih enten cerita tentang orang yang kalau amanah tenanan itu seluruh makhluk itu akan berkhidmat kepada orang yang amanah. Yaitu ini nanti akan makhluk akan menanya. Buat menurut kita untuk yang terhadap subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.